Hari ini memang edukasi tentang UCK atau yang kita kenal mungkin kalau ada yang biasa dengar dengan nama Omnibus Law ya. Nah, tapi dari pemerintah sudah memberi nama asli UCK ini dengan nama Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Oke. Nah, basically secara historisnya sebenarnya Omnibus Law ini sudah diterapkan di beberapa negara di luar negeri sana. Jadi memang sudah ada integrated system ya kalau di luar negeri tentang regulasinya mereka. Jadi kenapa sih ada integrated system regulasi di luar negeri? Karena itu harapannya bisa halo, mati-mati, aman kan ya? Khawatirnya mati-mati kayak tadi pagi. Karena ingin meningkatkan iklim daya saing dari investasi. Jadi dengan harapannya ketika penerapan Omnibus Law ini investasinya semakin tinggi, maka diharapkannya banyak tercipta lapangan pekerjaan di negara dan juga sehingga mengurangi indeks kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, di dalam konsepnya Omnibus Law ini kan memang gabungan dari beberapa regulasi ya Bapak Ibu ya. Jadi tentunya ada beberapa regulasi yang dikumpulkan menjadi satu, itu mereka mengonsep sehingga mungkin ada beberapa yang dipangkas, disederhanakan dan juga diselaraskan sehingga terbentuklah satu law yang integrated satu sama lain. Nah, manfaatnya apa sih dari undang-undang Omnibus Law dari Omnibus ini? Yang pertama adalah untuk menghilangkan tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Kemudian ketika misalkan ada pencabutan atau perubahan dari suatu undang-undang, itu waktunya akan lebih sedikit. Kalau sebelumnya kan karena undang-undangnya banyak, jadi menghabiskan banyak waktu, yang ini direvisi atau diganti, yang ini terus itu sudah selesai, kita akan meeting lagi untuk undang-undang yang lain. Nah, kalau Omnibus Law ini dalam satu waktu bisa membahas beberapa undang-undang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah harapannya bisa menghindari terjadinya atau menghilangkan terjadinya ego sektoral. Oke, Omnibus Law sendiri sebenarnya ada beberapa klaster ya, tapi untuk yang sekarang kita akan bahas terkait klaster ketenagakerjaan saja. Nah, dari klaster ketenagakerjaan ini ada 4 PP atau peraturan pemerintah yang turunan dari UCK yang sudah disahkan oleh pemerintah. Yang pertama itu adalah PP 34, ini terkait dengan tenaga kerja asing. Kemudian ada PP 35. PP 35 ini isinya tentang PKWT, alih daya, WK dan WI, kemudian PHK. Pasal 36 terkait pengupahan dan juga pasal 37 terkait jaminan kehilangan pekerjaan. Nanti kalau aku ngomongnya terlalu cepat, ini aja ya. Kabar-kabaran aja Mbak, terlalu cepat gitu. Oke. Nah, keempat PP turunan dari UCK ini diberlakukan sejak tanggal 2 Februari tahun 2021. Kalau undang-undangnya kan dari tanggal 2 November 2020 ya. Ini turunannya 2 Februari 2021. Oke, untuk yang pertama, untuk tenaga kerja asing karena tidak terlalu relate dengan ketenaga kerjaan, maka kita skip. Kita bahasannya hari ini lebih ke PP 35, PP 36, dan PP 37. Yang pertama terkait dengan PP 35. PP 35 ada 4 hal ya tadi. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai PKWT-nya dulu. Jadi untuk di PP 35 yang mengatur PKWT itu mengatur tentang jangka waktunya yang disepakati oleh para pihak. Nah, untuk jangka waktunya kalau di undang-undang sebelumnya itu formatnya adalah 2 tahun dulu ya. 2 tahun kontrak awal, kemudian bisa diperpanjang 1 tahun, kemudian bisa jeda dan bisa dikontrak lagi 2 tahun. Nah, kalau untuk di PP 35 ini lebih menekankan pada durasinya itu maksimal adalah 5 tahun. Mengenai dalam satu kontrak itu berapa tahun, itu kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi formatnya tidak harus 212, tapi bisa per 6 bulan, tapi dilakukan selama 5 tahun. Jadi ada 10 kali kontrak ya. Seperti itu. Oke. Jadi boleh 6 bulan, boleh setiap tahun, 1 tahun sekali ada perpanjangan kontrak, atau
tetap 2 tahun, kemudian 1 tahun atau 2 tahun, atau bahkan sampai dalam satu kontrak itu 5 tahun sekaligus itu diperbolehkan. Yang terpenting diaturnya adalah tidak lebih dari 5 tahun. Oke. Nah, di undang-undang yang baru ini ada yang mengatur tentang kompensasi bagi pekerja PKWT ya. Jadi bagi PKWT yang dengan masa kerja paling sedikit 1 bulan dan dilakukan terus-menerus, maka akan mendapatkan uang kompensasi. Nah, uang kompensasi ini nantinya akan dibayarkan setelah habis kontraknya. Jadi sebelum perpanjangan itu akan dibayarkan uang kompensasi bagi para pekerja PKWT. Untuk uang kompensasi ini besarannya adalah masa kerja dari pekerja PKWT tersebut dibagi 12 dikali upah 1 bulannya. Untuk ketentuannya ini berlaku bagi PKWT dan ketentuannya itu dihitung sejak PP ini diberlakukan ya. Jadi tanggal 2 Februari. Jadi sebelum tanggal 2 Februari berarti ini belum ada kompensasi. Nah, untuk perhitungannya bagaimana sih? Perhitungan masa kerjanya dihitung sejak pemberlakuannya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu tanggal 2 November 2020. Nah, untuk pemberian kompensasinya ini tidak berlaku surut. Artinya bagi PKWT yang telah berakhir sebelum PP 35 2021 ini disahkan, maka tidak mendapat. Atau juga bagi PKWT yang atau juga masa kerja dari PKWT yang dilakukan sebelum UU CK disahkan. Seperti itu. Jadi misalkan ada PKWT yang kontrak kerjanya itu dari bulan Juni 2020 hingga bulan Juni 2021, maka untuk kompensasinya akan terhitung dari bulan November ya, karena kan penerapan UU CK-nya itu 2 November. Maka dihitung dari 2 November tersebut hingga akhir kontraknya di Juni 2021. Seperti itu. Nah, uang kompensasi tidak diberikan bagi PKWT yang masa kerjanya kurang dari 1 bulan atau ketika dia meninggal dunia, kemudian adanya keputusan dari pengadilan. Kemudian yang ketiga adalah karena adanya kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja atau PKB yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja. Kemudian jika pekerja itu adalah pekerja tenaga kerja asing, gitu. Jadi hanya berlaku untuk tenaga kerja Indonesia saja. Terkait dengan PKWT, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum ada? Kita go through dulu ya. Oh ya, untuk kompensasi ini bagi para PKWT akan dibayarkan di gajian bulan Maret. Jadi nanti di slipnya tuh akan ada tulisannya compensation allowance bagi para pekerja PKWT. Oke. PP 35 yang kedua membahas tentang alidaya. Ini go through aja ya, kita hanya memperkenalkan bahwa untuk alidaya diperbolehkan. Jadi sebuah perusahaan itu diperbolehkan untuk mengalidayakan pekerjaannya ke pihak ketiga dengan catatan bahwa pekerjaan itu tidak termasuk dalam core process. Kemudian itu merupakan jasa penunjang. Jasa penunjang itu seperti driver, cleaning service, kemudian catering, kemudian offshore, seperti itu. Dan juga tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Nah, ini yang ketiga terkait dengan WKWI. WKWI itu adalah waktu kerja dan waktu istirahat. Sebelum kita ada informasi tentang pengesahan ini kan banyak hoax ya yang beredar di masyarakat dan pekerja bahwa nanti akan ada ini nih, cuti kita jadi nggak dapat, waktu kerja jadi berubah seperti itu. Namun kenyataannya setelah PP 35 disahkan,
itu kita sudah bisa firm bahwa tidak ada perubahan atas ketentuan waktu kerja. Kemudian untuk waktu istirahat bagi pekerja pun tetap sama, jadi tidak ada yang dihilangkan. Yang berubah adalah waktu lembur yang sebelumnya adalah maksimal 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Pembaruannya menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Seperti itu. Selain dari itu tidak ada perubahan. Ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu? Tidak ada ya. Kita akan bahas ke yang nah ini yang paling happening ya, temanya terkait dengan UCK. Jadi terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Untuk pemutusan hubungan kerja sendiri, ini kita ada beberapa hal terkait dengan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Tidak ada perubahan dari undang-undang yang sebelumnya, tetap sama untuk ketentuannya. Namun memang ada beberapa hal yang disesuaikan di dalam Undang-Undang 35 ini. Ini adalah beberapa alasan PHK ya yang bisa dilakukan dan detail mengenai pesangon dan UPMK, UPH dan uang pisahnya. Yang pertama adalah jika misalkan nih perusahaan melakukan efisiensi karena perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, itu nilai uang pesangonnya berubah dari 2 kali menjadi setengah kali. Kemudian UPMK dan tetap 1 kali dan UPH-nya juga tetap dapat. Nah, kemudian selain ketika efisiensi, ketika perusahaan merugi, sekarang juga ada term bahwa perusahaan bisa melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian perusahaan. Jadi sebelum benar-benar rugi, ketika dalam term ingin mencegah terjadinya kerugian, itu bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja. Kalau di undang-undang sebelumnya ini tidak diperbolehkan ya, tapi di UCK ini memungkinkan untuk terjadi hal itu. Jadi semoga kita tidak merugi ya, kita tetap harus berusaha. Untuk yang lainnya seperti mengundurkan diri itu tidak dapat pesangon dan tidak dapat UPMK ya, tapi uang. Tapi untuk UPH dan uang pisahnya tetap dapat. Kemudian jika mangkir 5 hari berturut-turut tanpa keterangan itu juga mendapat UPH dan uang pisah. Jika melakukan pelanggaran mendapat pesangon setengah kali, kemudian UPMK dan juga UPH. Dan jika melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja hanya mendapat UPH dan uang pisah. Nah, selanjutnya adalah PHK yang terakhir itu yang terkait dengan pensiun. Jadi ada perubahannya nih, pesangonnya berubah menjadi 1,75. Nah, selain dengan tabel yang tadi ya, tabel alasan PHK dan juga perubahan uang pesangonnya, ada juga yang mengalami perubahan di PP 35 ini, yaitu terkait dengan uang penggantian hak. Yang sebelumnya ada 15%, nah itu dihapuskan di dalam PP 35 ini. Nah, ini adalah gambarannya ya, perbandingannya dari sebelum PP 35 disahkan tanggal 2 Februari lalu dan sesudahnya. Jadi kalau sebelumnya rumusan ketika karyawan pensiun adalah 2 kali uang pesangon ditambah 1 kali UPMK plus 1 UPH. Nah, 15%-nya itu masih diberikan. Setelah PP 35 sudah diterapkan, maka ada perubahan, yaitu yang tadinya 2 kali UP jadi menjadi 1,75 kali UP plus 1 kali UPMK dan 15%-nya dihilangkan. Namun demikian sebenarnya MID itu punya perhitungan sendiri terkait dengan pensiun normal. Kalau rumusnya MID itu adalah untuk pensiun normal, uang jasa plus UPH plus dana pensiun.
Nah, uang jasa itu rumusnya adalah 0,8 kali masa kerja dikali gaji tetap. Kemudian untuk UPH-nya 15% uang jasa plus dana pensiun. Nah, dikarenakan ini kan kita sebelum PP 35 ada 15% ya secara undang-undang. Kemudian ternyata di MID pun ada 15% yang sama, dengan jumlah yang sama, dengan term yang sama, sama-sama uang penggantian hak. Nah, dengan komponen 15% di dalam PP 35 dihapus, maka kedepannya perhitungan manfaat pensiun normal pun akan disesuaikan menjadi uang jasa plus dana pensiun. Dengan ketentuan jika perhitungan MID kurang dari ketentuan PP 35, maka MID akan menambahkan kekurangannya. Dan jika ketentuan MID lebih tinggi, maka akan mengikuti penghitungannya MID. Oleh karena itu, sebagai bentuk sudah mempertimbangkan dengan mempertimbangkan kepentingan karyawan, perusahaan memberikan kesempatan nih untuk bagi karyawannya yang ingin mengambil program pensiun dini sukarela, dengan catatan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan. Kesempatan ini dibuka hingga akhir tahun 2021 ini. Nah, jika karyawan mengambil program ini, maka penghitungannya akan tetap menggunakan penghitungan yang lama, di mana 15% dari UPH itu belum dihapuskan. Jadi penghitungan pensiun dini sukarela sebelum tahun 2022 adalah uang jasa plus UPH plus dana pensiun. Namun ketika untuk di kedepannya gitu, karena kan kita undang-undangnya tadi sudah diubah ya, maka menjadi disesuaikan nih di tahun berikutnya akan menjadi uang jasa plus dana pensiun. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini Bapak Ibu terkait dengan materi PHK ini atau pensiun ya lebih spesifiknya? Belum ada? Oke, kita go through ya. Ini adalah PP 36. PP 35 tadi udah yang terakhir tentang PHK. Ini kita masuk ke PP 36. Jadi PP 36 ini ngatur tentang pengupahan. Nah, poin-poin yang di-highlight di dalam PP 36 ini adalah, jadi sebelumnya itu ada namanya PP 78. Nah, dengan dikeluarkannya PP 36 ini menghapus total dari PP 78 itu. Untuk yang pertama, highlight-nya adalah upah minimum sektoral sudah tidak boleh ditetapkan. Jadi sudah tidak akan ada pemberlakuan upah minimum sektoral. Yang kedua itu adalah untuk upah minimum sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib dihapus oleh gubernur. Jadi kalau misalkan ada gubernur yang sempat mengeluarkan UMSK, maka itu wajib dihapuskan ya. Setelah jika ada yang mengeluarkan setelah tanggal 2 November maksudnya. Kemudian jika ternyata upahnya yang diberikan lebih tinggi daripada upah yang ditetapkan secara undang-undang, maka perusahaan tidak boleh menurunkan atau mengurangi upah yang telah diberikan. Nah, dengan diberlakukannya PP 36 ini, maka segala ketentuan yang ada di PP sebelumnya itu sudah tidak berlaku dan ketentuan upah akan mengikuti PP 36 ini. Seperti itu. Oke. Nah, this is the last PP yang sudah disahkan, yaitu PP 37 terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah program baru dari BPJS Ketenagakerjaan. Jika sebelumnya kita sudah ada 4 program dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, ini ada tambahan 1, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini syaratnya apa saja sih yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Jadi kalau WNA tidak dapat jaminan ini.
Kemudian yang kedua, belum mencapai usia 54 tahun saat mendaftar. Jadi kalau di bawah itu bisa didaftarkan untuk program ini. Kemudian memiliki hubungan kerja dengan pengusaha, dan juga syaratnya adalah diikutsertakan dalam program JKN. JKN itu BPJS Kesehatan, kemudian JKK, JHT, JP, dan JKM. Oke, nah iurannya dari jaminan kehilangan pekerjaan ini berapa sih gitu? Karena kan ini program baru yang pasti juga akan diiur oleh pekerja ya. Iurannya adalah sebesar 0,46%. Nah, ini tidak akan mengambil tidak akan dimintakan iuran lagi dari pekerja. Jadi ini kalau misalkan nggak diambil dari pekerja, lalu dapatnya dari mana gitu kan pertanyaannya. Nah, jadi 0,46% ini didapat dari dua sumber. Yang pertama adalah dari pemerintah 0,22%, kemudian yang kedua adalah rekomposisi iuran pekerja dari program JKK dan JKM sebanyak 0,24%. Jadi that's why pekerja tidak akan dimintakan iuran lagi untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini. Seperti itu. Nah, batas atas upahnya adalah 5 juta. Jadi kalau misalkan ada pekerja yang salary-nya lebih dari 5 juta, tetap dihitungnya akan dari batas atas 5 juta tersebut. Nah, manfaat dari program baru ini apa sebenarnya gitu. Jadi manfaatnya ada 3 manfaat. Yang pertama itu adalah manfaat uang tunai. Uang tunai ini nantinya akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Uang tunai ini nanti akan diberikan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan, maksimal itu adalah 6 bulan dengan pembagian 45% kali upah diberikan pada 3 bulan pertama, kemudian 25% upah diberikan pada 3 bulan berikutnya. Kemudian dari pemerintah pusat juga akan mensupport benefit dari pekerja yang kehilangan pekerjaan dengan memberikan akses informasi tentang pasar kerja dan juga pelatihan kerja. Nah, JKP ini diberikan kepada siapa saja gitu. JKP ini diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK, baik untuk PKWT maupun PKWTT. PKWTT ini permanent employee ya. Nah, khusus untuk PKWT ini akan diberikan apabila dia mengalami PHK sebelum masa kontraknya habis. Jadi misalkan kontrak 1 tahun, kemudian pada bulan ke-9 mengalami PHK, maka dia akan mendapatkan jaminan ini. Tapi ketika misalkan 1 tahun kemudian habis kontrak dan tidak melanjutkan kontrak lagi, maka itu tidak mendapat jaminan ini. Kemudian yang kedua adalah pekerja tersebut juga harus bersedia untuk bekerja kembali. Nah, ada pengecualian penerima manfaat dari program ini. Yang pertama adalah untuk pekerja yang mengundurkan diri. Jadi kalau resign berarti tidak mendapatkan jaminan ini. Kemudian untuk yang kedua, jika pekerja tersebut cacat total. Yang ketiga adalah untuk pekerja yang pensiun ya. Yang keempat adalah pekerja yang meninggal dunia. Gitu. Kemudian persyaratan penerimaan manfaat ini bisa diajukan tuh ketika kapan gitu. Nah, JKP ini iurannya itu harus dilakukan dulu paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan. Jadi masa kerja 24 bulan, nah 12 bulannya itu harus mengiur dulu. Kemudian dalam durasi tersebut ada 6 kali iuran berturut-turut sebelum terjadinya PHK. Gimana ya? Durasinya 24 bulan. Nah, pokoknya harus sudah mengiur 12 kali. Nah, di antara 12 kali itu 6 bulannya berturut-turut, maka si pekerja itu baru bisa menerima jaminan kehilangan pekerjaan ini. That's why tadi kan ada informasi bahwa pekerja yang mendaftarkan itu harus pekerja itu belum mencapai usia 54 tahun. Karena ini kan program baru ya. Program baru dan dicanangkan harus 24 bulan berturut-turut 24 bulan durasinya untuk bisa mengiur. Jadi kalau misalkan usia maksimal 54 tahun
kemudian 2 tahun durasi iurnya, maka sudah 56 tahun. Jadinya sudah masa pensiun dan tidak bisa menerima manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan ini. Seperti itu. Jadi that's why usianya harus lebih muda dari 54 tahun. Oke. Oh, ternyata itu udah materi terakhir.